Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkah Nadi, STMT, IPM, selaku dosen pengampu. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menghadiri sesi presentasi pada kali ini. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9 mengenai tugas besar yang bertemakan Mini Project Citizen dari kelas R31. Nah, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Fajar Aji Nugraha dengan NIM 122170005 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Joshua Ricardo dengan NIM 122170048 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Andara Maskuradiri dengan NIM 122170017 dari Program Studi Teknik Mesin. Saya Paki Ahmad Hamami dengan nomor NIM 120130109 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, judul yang kami ambil yaitu pencurian di lingkungan penduduk. Apa sih pencurian di lingkungan penduduk itu? Nah, kita mulai dari pencurian dulu. Pencurian merupakan kegiatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya. Nah, pencurian merupakan salah satu tindak kriminal yang sering terjadi di masyarakat. Tempat terjadinya pencurian juga dapat terjadi di mana-mana, seperti pasar, rumahan, bahkan dalam proses distribusi barang dalam truk sekalipun masih dapat menjadi sasaran pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik, yang berikutnya yaitu mengapa memilih topik tersebut. Nah, alasan kelompok kami memilih topik permasalahan mengenai pencurian di lingkungan penduduk adalah untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat luas ini. Karena dalam lingkup sosial, penyimpangan ini masih marak terjadi dan membawa dampak buruk bagi pelaku maupun bagi korban, yang merupakan masyarakat sekitar. Lanjut, slide berikutnya. Nah, yang berikutnya itu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kriminalitas itu terjadi. Nah, ada beberapa faktor yang kami sudah diskusikan dan merupakan faktor yang membuat kriminalitas itu terjadi. Nah, yang pertama yaitu iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kurangnya keyakinan bahwa perbuatan buruk akan membawa petaka buruk baik di dunia nyata maupun di balasan di akhirat akan membuat seseorang bertindak sesuka hati. Lalu yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah akan membuat seseorang cenderung melakukan tindakan kriminal. Pendidikan yang baik dapat memberikan kemampuan atau skill yang mumpuni untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mencukupi. Lalu yang berikutnya yaitu kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Orang-orang yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila juga cenderung melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau perampokan karena tidak memiliki rasa keadilan bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah. Lalu yang berikutnya itu ada krisis identitas. Orang-orang yang mengalami krisis identitas cenderung lebih mudah untuk terpengaruh oleh teman-temannya yang terlibat dalam tindakan kriminal juga. Dalam hal ini itu pencurian. Orang-orang tersebut juga mungkin akan melakukan tindakan kriminal sebagai media untuk mengekspresikan kemarahan atau frustasinya. Lalu yang terakhir itu ada tingginya angka pengangguran. Orang-orang yang menganggur akan lebih mudah untuk terpengaruh oleh ide untuk mencuri sebagai cara yang cepat untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi permasalahannya? Solusi dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan dari akar masalahnya. Yang pertama, internal. Upaya internal yang dapat dilakukan yaitu seperti pemberian konseling dan rehabilitas sosial. Yang kedua, eksternal. Upaya eksternal yang dapat dilakukan yaitu seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang kuat. Selanjutnya, kebijakan alternatif apa saja yang dapat mengucapkan?
Kebijakan alternatif tersebut dibagi menjadi dua, yaitu represif dan preventif. Untuk tindakan represif yaitu memberikan hukuman yang sesuai pelanggaran yang dilakukan dan membuka lapangan pekerjaan untuk meminimalisir angka pengangguran yang menyebabkan kriminalitas itu terjadi. Dan untuk yang represif, melakukan pemberdayaan komunitas masyarakat dengan upaya untuk mencegah dan mengendalikan sebelum terjadinya perilaku menyimpang. Selanjutnya, bagaimana tindakan yang akan dilakukan? Yang tindakan akan kita lakukan yaitu yang pertama, memberikan pendidikan tambahan sejak usia dini tentang pentingnya nilai Pancasila agar terbentuk karakter mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diadakan tindakan represif seperti bertindak terhadap pelanggaran norma sosial dan moral dengan menerapkan hukuman yang setimpal setiap perbuatan pelanggaran. Yang ketiga, diperlukan bimbingan orang terdekat untuk memberi pemahaman mengenai perkembangan remaja agar tidak terjerumus dan melakukan perilaku yang menyimpang. Yang terakhir, pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih berat terhadap tindakan kriminal, di mana adanya hukuman tindakan pidana untuk penanggulangan kejahatan dengan penegakan sanksi. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Nah, di sini terlampir dokumen tentang wawancara terhadap lingkungan sekitar. Dapat kita lihat di layar. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Lupa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.